Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman manajemen 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Perkenalkan, nama saya Niputu Dina Neptasari, NPK 57, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang. Di sini ada 5 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, internasional marketing. Yang kedua, lingkungan ekonomi internasional. Yang ketiga, lingkungan politik dan hukum. Yang keempat, regulasi perdagangan internasional. Yang kelima, strategi pemasaran internasional. Internasional marketing. Market atau pasar merupakan usaha yang terpadu untuk merencanakan strategi yang diharapkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli, guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Yang kedua, marketing atau pemasaran. Merupakan proses pemasaran dengan menggunakan ide-ide kreatif berdasarkan hasil riset atau analisis terhadap tren keinginan konsumen yang mengombinasikan dalam pemasaran. Apa saja sih yang dipasarkan? Berupa barang, layanan, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi atau ide. Selanjutnya, target pasar. Target pasar di sini ada 7. Yang pertama, produk. Produk merupakan suatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan, baik berbentuk jasa, layanan, barang, atau produk digital lainnya. Kedua, harga. Harga merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh target konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, promosi. Promosi adalah cara untuk mempromosikan produk kita agar dapat menjangkau target market sehingga menghasilkan peluang atau penjualan. Selanjutnya, tempat. Mengacu pada lokasi di mana konsumen dapat menemukan, mengakses atau produk yang kita sediakan. Sini proses merupakan bagian produk atau layanan kita dikirim ke pelanggan. Selanjutnya, penampilan fisik. Penampilan fisik ini merupakan penampilan bagaimana kita menarik pelanggan atau konsumen agar tertarik untuk membeli produk kita. Terakhir atau yang ketujuh, orang. Orang ini yang menjalankan pemasaran juga memiliki elemen penting bagi sebuah bisnis. Berarti orang yang dimaksud tak dapat mencakup customer service. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran merupakan kegiatan menganalisis planning yang terkait aktualisasi dengan pengendalian program yang sudah terencana untuk menghasilkan pertukaran yang baik di dalam suatu pasar yang sudah ditargetkan. Tingkatan pemasaran, domestik, internasional, global. Sedangkan tingkat pemasaran internasional itu sendiri, ekspor, internasional, global. Tahapan evaluasi utama. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan yang tidak direncanakan, tahapan penganggaran, tahapan perencanaan bisnis tahunan, dan yang terakhir, tahapan perencanaan strategi. Selanjutnya, materi yang kedua, lingkungan ekonomi internasional. Lingkungan, segala sesuatu yang berada di luar organisasi yang dapat berpengaruh terhadap arah dan kebijakan organisasi dalam mengelola bisnisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan proses dan usaha untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor lingkungan sebagai dasar perumusan strategi disebut analisis lingkungan bisnis atau ALB, yaitu analisis lingkungan ekonomi, analisis lingkungan teknologi, analisis lingkungan politik dan hukum, analisis lingkungan sosial budaya, dan analisis lingkungan demografis. Analisis lingkungan industri.
Pengertian industri merupakan sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau sebagai barang pengganti atau mendekati pengganti yang ditawarkan untuk target pasar yang kurang lebih sama dengan harga yang tidak terlalu jauh. Tujuan dilakukan analisis lingkungan. Yang pertama, membantu perusahaan merumuskan strategi bisnis yang akan dijalankan. Perusahaan multinasional MNC. Perusahaan yang berada di satu negara yang mempunyai operasi produksi dan penjualan di beberapa negara lain. Jumlah negara tempat MNC beroperasi sekurang-kurangnya 5-6 negara. Sasaran MNC yaitu memaksimumkan kekayaan para pemegang saham dan memaksimumkan kekayaan perusahaan. Selanjutnya, keuntungan MNC yang beroperasi secara global diperoleh dengan dua cara. Cara pertama, memanfaatkan skala ekonomi. Cara yang kedua, kehadiran globalnya untuk mengambil keuntungan tertentu, yaitu faktor produksi murah. Yang selanjutnya, 3 kendala yang dihadapi MNC. Kendala pertama, kendala lingkungan. Yang kedua, kendala regulasi. Yang ketiga, kendala etika. Selanjutnya, sistem keuangan perusahaan multinasional atau MFS, keseluruhan dari mekanisme transfer internal yang tersedia bagi MNC untuk membagikan keuntungan dan uang di antara afiliasi-afiliasi yang berbeda. Materi yang ketiga, lingkungan politik dan hukum. Lingkungan politik dan hukum yang telah berubah-ubah pada tahun belakangan ini mengharuskan manajemen internasional pada masa kini harus mengerti betul tentang sistem politik dasar, hukum dan peraturan, serta teknologi yang menjadi karakteristik dan sedang berlaku di wilayah dan negara di seluruh Indonesia. Sedangkan pengertian lingkungan politik itu memuat peristiwa-peristiwa beraneka ragam seperti masalah-masalah sipil atau konflik, aksi-aksi terus menentang bisnis, konflik antara negara di kawasan tertentu. Sistem politik dan sistem ideologi. Sistem politik ini ada 2, demokrasi dan totalitarisme. Ya, ada 3, individualisme, kolektivisme, dan sosialisme. Selanjutnya, lingkungan peraturan dan hukum. Hukum pemerintah di satu negara dengan negara lain yaitu berbeda-beda, dan organisasi-organisasi diharapkan untuk mematuhi hukum negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Semakin berbeda hukum di suatu negara, semakin sulit bagi MNC dan manajer internasional untuk menyesuaikan diri dengan cara-cara setempat. Ada 4 fondasi dasar hukum yang berlaku di seluruh dunia. Yang pertama, hukum Islam. Yang kedua, hukum sosialisasi. Yang ketiga, hukum umum. Yang keempat, hukum sipil. Di sini ada prinsip-prinsip dasar hukum internasional, yaitu yang pertama, kedaulatan dan kekebalan berdaulat atau prinsip kedaulatan. Yang kedua, yurisdiksi internasional atau prinsip kebangsaan, prinsip teritorial, prinsip protektif. Yang ketiga, doktrin sikap hormat. Yang keempat, tindakan doktrin negara. Yang kelima itu perilaku dan hak para warga negara asing. Yang terakhir, forum dengan pendapat dan penyelesaian perselisihan. Regulasi perdagangan internasional. Materi keempat, regulasi perdagangan internasional. WTO dibentuk tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko setelah perundingan panjang mengenai perdagangan dunia yang disebut putaran Uruguayan. Tujuannya yang pertama itu mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Yang ketiga, untuk menyelesaikan sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan.
Selanjutnya fungsi-fungsinya. Yang pertama, memfasilitasi, mengimplementasi, administrasi, dan pelaksanaan dari persetujuan WTO. Yang kedua, memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan di antara anggota, baik masalah yang telah tercakup dan tersetujui WTO maupun yang belum tercakup. Yang ketiga, menyediakan sengketa yang terjadi dalam WTO. Yang keempat, mengawasi kebijakan perdagangan. Yang kelima atau terakhir, kerjasama dengan organisasi yang lain. Selanjutnya, apa perbedaan utama GATT dan WTO? Sini perbedaannya, yang pertama, GATT bersifat sementara waktu. Terus yang kedua, WTO memiliki anggota, sedangkan GATT terdiri dari para pihak yang menegaskan bahwa GATT secara resmi merupakan suatu teks legal. Yang ketiga, GATT hanya memasuki perdagangan barang, sedangkan WTO mencakup GATT atau barang, GATS atau jasa, dan TRIPS atau kekayaan intelektual. Yang keempat, sistem penyelesaian sengketa WTO lebih cepat dan lebih otomatis daripada sistem GATT yang lama. Yang kelima, WTO dan persetujuan-persetujuan di dalamnya bersifat permanen dan sebagai OI, WTO memiliki aturan-aturan yang pasti dan diratifikasi oleh negara-negara anggotanya. Anggota GATT otomatis menjadi anggota WTO, yang dikenal sebagai anggota asli WTO. Suatu NENG yang ingin menjadi anggota harus melewati 4 tahapan. 4 tahapan tersebut, yang pertama permintaan resmi untuk menjadi anggota, yang kedua negosiasi dengan seluruh anggota WTO, yang ketiga menyusun draft keanggotaan baru, yang keempat keputusan terakhir. Sebagai dasar, negara anggota mempunyai perwakilan diplomatik. Selanjutnya, penyelesaian sengketa memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip yang menyelesaikan sengketa yang dilakukan secara adil, cepat, efektif, dan saling menguntungkan. Yang kedua, tetap diharapkan bahwa negara yang sengketa dapat dilakukan perundingan dan penyelesaian masalah mereka tanpa harus membentuk panel. Materi yang terakhir atau yang kelima, strategi pemasaran internasional. Strategi pemasaran yaitu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan-keputusan pemasaran yang tepat guna tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Apa saja strategi pemasaran internasional? Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan, merek, komunikasi, pembahasan terpadu, manajemen hubungan konsumen, pengambilan investasi, dan yang terakhir pemasaran jaringan. Tujuan dalam strategi pemasaran. Tujuan dalam strategi pemasaran ini ada 4, yaitu meningkatkan motivasi pengembangan bisnis, membuat koordinasi tim lebih efektif, merumuskan tujuan perusahaan, dan yang terakhir mengawasi kegiatan pemasaran. Selanjutnya 5 keputusan strategi dalam pemasaran ekspansi internasional. Yang pertama, perluasan atau tidak. Yang dimaksud dengan perluasan atau tidak ini, pemasaran produk yang dijalankan akan diperluas atau tidak. Sedangkan yang kedua, evaluasi pasar internasional, yaitu penilaian dalam pemasaran produk, apakah kegiatan mengalami pertumbuhan, stabil, mencukupi permintaan pasar. Yang ketiga, model masuk. Yang dimaksud dengan modal masuk ini, sebelum memasuki pasar harus mengetahui karakteristik pasar terlebih dahulu, seperti potensi penjualan, batas negaranya, perbedaan budaya. Dan yang keempat, strategi keseluruhan. Yang dimaksud dengan strategi keseluruhan itu keputusannya dengan
waterfall strategi atau cyclic strategi. Yang terakhir atau yang kelima, pembaruan pemasaran. Yang dimaksud dengan pembaruan pemasaran itu memastikan bahwa produknya, waktu, tempat, harga, proses, atau sumber daya manusianya, perusahaannya tetap sesuai dengan konsep. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.